Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Alam KPM 224 pada pokok bahasan yang ke-13, yaitu konsekuensi ekologis, sosial ekonomi, dan politik dari kegagalan tata kelola sumber daya alam. Pada bagian kali ini, kita akan mendiskusikan bagaimana konsekuensi-konsekuensi ketika terjadi kegagalan dalam tata kelola sumber daya alam dalam konteks kasus di Indonesia. Terlebih dahulu saya ingin mengajak teman-teman untuk mengimajinasi ruang tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan. Kita patut bersyukur bahwa negara kita memiliki keduanya itu. Sebab ada negara-negara di dunia seperti Kazakhstan, lalu di benua Afrika ada Zimbabwe dan lain sebagainya, tidak memiliki lautan karena mereka terjepit di tengah-tengah benua. Sehingga ini anugerah yang patut kita syukuri kalau kita melihat peta negara kita seperti ini. Lalu tantangannya adalah daratan dan lautan tadi yang mengandung kekayaan alam yang luar biasa, agar dapat dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Tantangannya adalah, lalu bagaimana cara kita mengelolanya? Ada prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang harus kita penuhi dalam mengelola sumber daya alam. Yang pertama adalah transparansi, keterbukaan, tidak ditutup-tutupi. Jadi semuanya jelas, semuanya tahu dan terlihat sehingga memudahkan untuk melakukan kontrol sosial terhadap proses pengelolaan sumber daya alam ini. Lalu akuntabilitas, datanya jelas, terlaporkan dengan baik. Rule of law, aturan sesuai dengan hukum legal. Responsibility dilakukan dengan bertanggung jawab. Participatory, melibatkan masyarakat lokal, masyarakat adat di dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Karena merekalah yang paling dekat dengan ekosistem lokal setempat. Kemudian inklusif, efektif dan efisien, serta peduli terhadap hak asasi manusia, termasuk dengan isu-isu gender. Kegagalan tata kelola sumber daya alam merupakan kegagalan di dalam mengatur tindakan para aktor, sehingga krisis ekologis, sosial ekonomi, dan politik itu terjadi. Nah, kegagalan ini bisa karena government failure, karena market failure, atau karena community failure. Kegagalan pemerintah misalnya, bagaimana penerapan regulasi ini tidak berjalan dengan baik. Law enforcement tidak berjalan dengan baik. Lalu market failure, kegagalan pasar di dalam mengatur antara supply and demand dari hulu hingga hilir, memastikan supply chains ini memenuhi kaidah-kaidah sustainability, seperti yang saya jelaskan pada kuliah minggu yang lalu. Bagaimana memastikan suatu komoditas ini mulai dari hulu, dari land base, dari kebunnya, sampai distribusinya, kemudian sampai pasarnya, dan di end of buyer itu tetap memenuhi kaidah-kaidah keberlanjutan. Lalu kegagalan masyarakat biasanya terkait dengan kontestasi kuasa, dengan private sector, dengan pasar, bahkan dengan negara yang kadang-kadang membuat masyarakat ini lemah. Lalu alih-alih tata kelola sumber daya alam ini berharap agar kita keluar dari tragedy of the commons, justru sebaliknya ketika ingin menghindar dari tragedi pemanfaatan sumber daya bersama, kemudian kita memperjelas ini milik siapa dan memberikan akses pada satu pihak, misalnya private sector, akses yang kita berikan tadi pada akhirnya merupakan eksklusi terhadap pihak lainnya. Nah, ini yang namanya jebakan the tragedy of enclosure. Kemudian ada tesis kutukan sumber daya alam, di mana negara-negara yang kaya akan sumber daya alam
justru mengalami persoalan kemiskinan, dan tata kelola dijalankan secara parsial, di hulu saja, di hilir saja, tidak dilakukan secara holistik, dan inilah yang kita sebut sebagai bad governance, tata kelola yang buruk, yang tidak memenuhi kaidah-kaidah good governance seperti yang kita jelaskan tadi. Akhirnya kegagalan tata kelola sumber daya alam memiliki konsekuensi ekologis, konsekuensi sosial ekonomi, dan konsekuensi politik. Konsekuensi ekologis misalnya terjadi perubahan bentang alam, monokulturisasi, isu hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lingkungan, dan krisis sumber daya alam. Lalu konsekuensi sosial ekonomi yang beberapa akhir ini kita lihat, yaitu konflik agraria, lalu kerentanan nafkah rumah tangga pedesaan karena akibat ekspansi kapital masuk hingga ke desa, memudarnya peranata sosial masyarakat adat, dan kemudian ada isu tentang pelanggaran HAM. Lalu konsekuensi politik, karena carut-marutnya tata kelola sumber daya alam tadi memberi peluang terjadinya korupsi, perizinan sumber daya alam, oligarki, kemudian ada state capture corruption di mana negara ini ditangkap oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, tangan negara digunakan untuk melakukan korupsi. Kita masuk pada konsekuensi ekologis, dan pada bagian ini teman-teman kiranya bisa membedakan antara apa itu bencana alam dengan krisis ekologis. Kalau bencana alam itu fenomena alam yang terjadi, seperti Gunung Merapi meletus, tsunami, dan lain sebagainya, yang tidak terkait dengan man-made atau akibat antropogenik, akibat ulah manusia. Ini adalah contoh-contoh konsekuensi ekologis dari kegagalan tata kelola sumber daya alam. Pada gambar A misalnya, terjadi deforestasi, terjadi pembalakan liar, hutan ditebangin secara serampangan. Kemudian gambar B, kebakaran hutan dan lahan. Gambar C, bagaimana kemudian lahan gambut ini dikeringkan. Padahal kemarin kita sudah membahas tentang no deforestation, no pit, and no exploitation. Lalu yang gambar D sama, terjadi deforestasi. Kemudian yang gambar E itu di mana dalam suatu lanskap yang luas dibuka untuk tanaman monokultur perkebunan atau hutan tanaman industri. Ini adalah penjelasan tentang akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tadi. Karena ada konsekuensi ekologis di atas yang saya jelaskan. Bahwa kebakaran hutan tentu menghasilkan asap, gas emisi CO2, dan ini merupakan penyebab utama global warming, mematikan berbagai jenis flora dan fauna, beberapa hewan juga ikut terbakar, menyebabkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau karena hutannya terbakar, lahan gambutnya terbakar, tidak bisa lagi menampung air, kemudian kerugian secara ekonomi dari sisi kesehatan, dan penerbangan terganggu, masyarakat di kota terganggu aktivitasnya karena kabut asap, bahkan secara politik internasional pada waktu itu Singapura protes kepada Indonesia terkait kiriman asap dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera. Dan ini mengakibatkan Presiden Republik Indonesia pada waktu itu harus meminta maaf kepada Singapura. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kemudian implikasi dari konsekuensi ekologis ini kemana-mana. Ini adalah contoh, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, itu ketika dilakukan suatu proses land clearing, pembersihan lahan. Ini dilakukan oleh
aktor kapital besar, perusahaan skala besar yang hendak membangun perkebunan kelapa sawit. Disinilah terjadi perubahan lanskap ekologi tutupan lahan secara besar-besaran. Teman-teman bisa lihat yang digambar sebelah kanan, kemudian menjadi suatu perkebunan kelapa sawit. Juga ada perubahan tata guna lahan, land use, misalnya pada kasus pelepasan kawasan hutan, dari yang tadinya kawasan hutan, kemudian berubah menjadi APL dan dipergunakan untuk perkebunan. Terjadi monokulturisasi tanaman, hilangnya diversity, hilangnya keberagaman. Bayangkan dari yang tadinya tanaman-tanaman yang beragam, flora fauna yang beragam, kemudian berubah menjadi tanaman monokultur, yaitu tanaman perkebunan. Bisa dibayangkan kemudian bagaimana kehidupan fauna yang ada di dalamnya. Dan berubahnya ruang hidup fauna. Ini adalah contoh perubahan tutupan lahan di 2 desa di Kalimantan Timur yang kami lakukan. Pada tahun 90 itu teman-teman bisa melihat gambar kuningnya itu masih sedikit. Kemudian mulai terjadi ekspansi perkebunan itu pada tahun 2006. Lihat ada titik kuning di situ, dibuat semacam nursery pembenihan, dan kemudian pada 2012 ada ekspansi gambar warna kuning itu merupakan ekspansi perkebunan, dalam hal ini kelapa sawit. Bahkan di desa MKI itu hampir separuh desanya, lihat pada tahun 2017, diekspansi oleh tanaman monokultur perkebunan kelapa sawit. Ini juga contoh di desa lainnya, di mana terjadi ekspansi tanaman perkebunan monokultur yaitu kelapa sawit dan tanaman hutan tanaman industri. Kita lihat bahwa tahun 1990 sudah ada ekspansi perkebunan kelapa sawit di situ, kemudian tahun 2000 kelapa sawitnya semakin luas, 2006 semakin luas. Dan lihat yang warna hijau-hijau pada 2006 itu berubah menjadi coklat, menjadi semak belukar. Ada proses pengkonversian lahan dari yang tadinya tutupannya hutan menjadi semak atau belukar. Dan kemudian ketika di tahun 2012 ada titik kecil warna ungu itu, ada tanah terbuka. Jadi dari yang tadinya hutan menjadi semak belukar, kemudian menjadi tanah terbuka, dan setelah kita cek ini merupakan ladang-ladang garapan masyarakat. Dan pada tahun 2017 ekspansi perkebunan semakin luas, lalu ada gambar warna ungu bergaris-garis itu adalah tanah terbuka. Dan ini merupakan calon-calon kebun yang akan ditanam oleh masyarakat. Jadi ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar ini juga diikuti oleh ekspansi yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Ini adalah contoh pertambangan. Gambar A itu pertambangan batu bara, yang B itu adalah gambar tambang PT Freeport, yang kalau dilihat dari udara diameternya lubang tambang itu bisa teman-teman bayangkan berapa luasnya. Kemudian yang C itu tambang timah di Bangka. Yang D itu adalah penambangan emas di Pongkor. Lihat bagaimana kemudian masyarakat menambang, mencuci di air yang mengalir, dan air ini mengalir ke beberapa saluran-saluran sampai ke desa. Ada yang diminum dan kemudian ada yang digunakan untuk pengairan pertanian. Yang gambar E kemudian itu adalah penambangan timah yang dilakukan di laut. Ketika timah di darat habis, mereka berekspansi ke laut. Lalu yang F itu adalah tambang galian C, tambang batu, bisa juga tambang pasir. Nah, penambangan ini merubah tutupan lahan dan membawa konsekuensi ekologis tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Ini saya mengambil contoh tambang batu bara di Samarinda. Samarinda ini kota kecil, ibu kota Kalimantan Timur. Dia dikelilingi wilayah-wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan di sekitarnya itu terdapat banyak pertambangan batu bara. Akhirnya apa? Karena di hulunya ditambang batu bara, vegetasinya di land clearing, kemudian dilakukan penambangan secara open pit, maka ketika hujan turun, air masuk dalam lubang-lubang tambang batu bara tadi, akhirnya tidak bisa tertampung oleh vegetasi. Sudah tidak ada vegetasi, dia turun ke tempat yang rendah, yaitu kota Samarinda. Akhirnya banjirlah kota Samarinda. Dan ini merupakan obrolan warung kopi yang terjadi umum gitu ya di Samarinda, bahwa Samarinda banjir karena memang di kanan kirinya Samarinda ini dikelilingi oleh kuasa pertambangan batu bara. Lalu lubang-lubang tambang galian batu bara tadi ternyata juga menimbulkan masalah lain karena tidak ditutup, tergenang air, dan menyebabkan terjadinya korban tenggelam di dalam bekas lubang tambang batu bara tersebut. Nah, teman-teman dari NGO Jatam dalam hal ini mengkritik hal ini dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi tambang. Bahkan teman-teman mahasiswa di Universitas Mula Warman juga ikut menyuarakan permasalahan terkait dengan teror lubang tambang batu bara ini. Baik, tadi adalah konsekuensi ekologis yang sebenarnya teman-teman bisa melengkapi dengan beragam contoh di tempat tinggal teman-teman, di wilayah teman-teman sendiri terkait dengan krisis ekologis yang terjadi di sekitar teman-teman yang diakibatkan karena kegagalan tata kelola sumber daya alam. Kita lanjut kepada konsekuensi sosial ekonomi, bahwa perubahan lanskap ekologi tadi yang luas dan masif itu diiringi pula oleh perubahan lanskap sosial ekonomi masyarakat sekitar. Karena masyarakat sekitar ini hidupnya mempunyai irisan dengan kondisi lanskap ekologi, kondisi ekosistem sekitarnya. Apabila kondisi ekosistem tadi berubah, maka kehidupan masyarakat yang tergantung kepada ekosistem tadi juga ikut berubah. Di sini terjadi reorganisasi ruang hidup masyarakat akibat konsesi-konsesi, izin perkebunan, izin pertambangan yang masuk ke desa-desa itu dan akhirnya mempengaruhi livelihood system masyarakat sekitar. Data analisis PODES menunjukkan bahwa tipologi desa persawahan itu semakin mengalami penurunan. Sedangkan desa-desa perkebunan, kemudian desa-desa jasa itu terus mengalami peningkatan trennya dan terjadi hingga sekarang ini. Jadi bisa dibayangkan bahwa desa-desa yang tadinya merupakan pertanian tanaman pangan terkonversi menjadi konsesi-konsesi perkebunan, pertambangan, serta industri jasa. Baik, jika melihat sensus pertanian 2003, lalu kita bandingkan dengan sensus pertanian 2013, maka terlihat hampir 5 juta lebih, separuh lebih ini, rumah tangga usaha pertanian mengalami penurunan. Artinya mereka terlempar dari usaha pertanian ini. Dan yang paling banyak adalah mereka yang merupakan golongan luas lahan di bawah 0,1 hektar. Lalu pertanyaannya, apakah mereka menjadi golongan luas lahan di atas 3 hektar mengalami social climbing, naik kelas? Ternyata tidak, karena pada bagian golongan luas lahan di atas 3 hektar hanya terjadi penambahan sekitar 298.000 rumah tangga. Padahal
yang terlempar dari rumah tangga usaha pertanian pada golongan luas lahan yang kecil tadi, sekitar 5 juta lebih. Pertanyaannya adalah, kemana mereka ini terlemparnya? Ke sektor informal kah? Menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri kah? Atau seperti apa? Ini adalah hasil penelitian yang kami lakukan terkait dengan livelihood system masyarakat. Kami melihat terjadi perubahan struktur nafkah rumah tangga pedesaan di sekitar perkebunan kelapa sawit. Bisa dilihat pada tahun 1997 itu, bahwa struktur nafkahnya relatif beragam, dan masih ada yang warna hijau itu yang berasal dari hutan, baik dari kayu maupun hasil hutan bukan kayu, misalnya seperti madu. Kemudian pada tahun 2017, seiring dengan masifnya ekspansi perkebunan kelapa sawit ini, ternyata struktur nafkah rumah tangga pedesaan bergeser dan menjadi masuk dalam sirkuit produksi perkebunan kelapa sawit. Lihat pada tahun 2017, misalnya pada desa LBH itu, hampir sekitar 80% bahwa struktur nafkah rumah tangga pedesaan berasal dari perkebunan, dalam hal ini perkebunan kelapa sawit. Hanya sedikit yang dari pertanian, tanaman pangan. Dan desa MKU, MKI maupun PPN itu bukan berarti tidak akan terekspos oleh sirkuit produksi perkebunan kelapa sawit. Kalau ekspansi ini dilanjutkan terus-menerus, mungkin ya sekitar 5 tahun ke depan, maka hampir sama dengan desa LBH. Dan bahkan desa LBH ketika ekspansi ini terus berjalan, bisa juga menjadi suatu tragedi nafkah menuju fenomena single source of income. Artinya income-nya tidak lagi diverse, tidak lagi beragam, tetapi mengikuti adanya monokulturisasi tanaman pada lanskap ekologis tadi. Nah, menurut kami bahwa semakin beragamnya sumber nafkah orang itu justru semakin baik, karena ketika sumber nafkah A hilang, maka dia masih punya sumber nafkah B, C, D, E, dan lain sebagainya. Jadi kalau dia hanya bergantung pada satu sumber nafkah dan sumber nafkah itu mengalami permasalahan, maka dia tidak punya alternatif lain. Kita bayangkan pada gambar ini misalnya, ekspansi kapital yang merubah lanskap ekologi secara besar, misalnya bagi suku Malin itu gambar kiri yang atas, dari yang tadinya mereka bergantung kepada ekosistem sagu, kemudian sagu mereka hilang tergantikan dengan tanaman monokultur, bisa dibayangkan bagaimana kemudian livelihood system mereka. Apakah mereka masuk dalam sirkuit tanaman monokultur ini? Dan juga banyak terjadi penolakan masyarakat adat terhadap ekspansi tanaman monokultur. Dan pada gambar paling kanan misalnya, juga menariknya adalah adanya adaptasi dari masyarakat lokal bekerja pada sirkuit ekonomi produksi pertambangan ini. Ini menarik nih. Baik, tadi terkait dengan perubahan livelihood system masyarakat, dan kini seperti yang juga teman-teman ketahui secara umum, konflik agraria ini terjadi di mana-mana antara masyarakat dengan pemilik konsesi besar. Masyarakat bertahan untuk ruang hidupnya, sementara konsesi besar tadi dengan membawa legalitas dari negara, mereka akan berekspansi dan melakukan penanaman tanaman monokultur atau proses penambangan. Saya kira ini sudah suatu hal yang umum dan teman-teman sudah memahaminya. Misalnya di mata kuliah kajian agraria. Baik, kemudian dari sisi hak asasi manusia, bagaimana kemudian kegagalan tata kelola sumber daya alam ini juga memperparah hak-hak masyarakat adat di dalam mempertahankan ruang hidupnya. Masyarakat yang sudah hidup lebih dahulu ketimbang republik ini lahir, mereka harus berhadapan dengan
konsesi-konsesi besar yang tadi yang mengambil ruang hidup mereka atas dasar legalitas atau izin konsesi yang diberikan oleh negara. Bagaimana kemudian Mama Malin kehilangan lahannya? Teman-teman, bagi yang belum menonton film Mama Malin Suhilan, saya sarankan untuk menonton film ini. Dan kemudian ini bagaimana proses ekspansi kapital menabrak ruang hidup masyarakat dan kaitannya dengan hak asasi mereka. Lalu perjuangan masyarakat adat, teman-teman bisa baca di dalam buku Inkuiri Nasional Komnas HAM ini, bisa di-download. Bagaimana kemudian perjuangan masyarakat adat dalam mewujudkan hak-haknya, misalnya dengan putusan MK 35, mereka bangkit dan kemudian mengklaim bahwa hutan-hutan ini bukan lagi hutan negara tetapi hutan masyarakat adat. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang konsekuensi politik. Ini terkait dengan masalah kebijakan, tumpang tindih izin, oligarki, dan korupsi sumber daya alam. Nah, mengapa terjadi korupsi sumber daya alam di Indonesia? Karena bad governance. Pertama adalah satu, ketidakpastian hukum dan perizinan. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak kebijakan tumpang tindih satu dengan lainnya sehingga izin juga ikut tumpang tindih. Yang kedua, sistem akuntabilitas dan transparansi yang kurang memadai. Tidak terbuka. Misalnya beberapa akhir-akhir ini kita dengar isu tentang teman-teman NGO meminta keterbukaan HGU kepada Kementerian ATR dan BPN. Yang sampai sekarang ini belum terjadi. Karena asumsi teman-teman yang di lapangan, teman-teman NGO beserta masyarakat adat, bahwa konflik yang sering terjadi adalah antara masyarakat dengan HGU. Sehingga keterbukaan informasi HGU ini menjadi penting untuk menyelesaikan konflik-konflik ini. Yang ketiga adalah lemahnya pengawasan. Sejauh mana pengawasan ini berjalan dengan baik. Karena memang korupsi sumber daya alam ini dapat terjadi dengan cara melakukan eksplorasi tanpa ada izin pemanfaatan ilegal, beraktivitas di luar area yang diizinkan, karena tidak ada yang mengawasi mereka yang tadinya izinnya 100 hektar, kemudian yang mereka memanfaatkan 120 hektar, nah 20-nya itu ilegal. Melakukan eksplorasi di hutan lindung, kawasan konservasi, membuka lahan dengan cara membakar, menyelundupkan menjual sumber daya alam secara ilegal, dan memberikan suap untuk mendapatkan izin. Nah, ini terkait dengan fenomena state capture yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki kekuasaan di dalam pengambilan kebijakan pemberian izin. KPK tahun 2018 telah melakukan kajian harmonisasi undang-undang di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Mereka melakukan kajian pada 24 undang-undang dan ternyata memang terjadi tumpang tindih di dalam pengaturan antara aturan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga memang dampaknya akhirnya izin-izin tadi ikut tumpang tindih. Nah, apakah TAP MPR nomor 9 2001 tentang sinkronisasi kebijakan itu sudah dilakukan atau belum? Kita akhir-akhir ini mendengar Omnibus Law, di mana beberapa undang-undang yang banyak dihimpun jadi satu dan hendak disinkronisasikan. Tetapi apakah Omnibus Law sudah menjawab terkait usaha sinkronisasi kebijakan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan amanat TAP MPR nomor 9 tahun 2001 atau belum? Mari kita diskusikan bersama. Sektoralisasi di dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam akhirnya kita bisa melihat ada izin tambang, ada izin kehutanan, dan izin perkebunan kelapa sawit. Ini studi kasus di Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya ketika izin ini dilakukan overlay, dilakukan tumpang susun, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
tumpang tindih izin antara izin pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Teman-teman bisa melihat peta yang warna merah itu. Dari total luas Kaltim 12,7 juta hektar, itu izinnya itu totalnya 13,83 juta hektar. Bayangkan, izin lebih luas daripada luas wilayah. Dan 4,5 juta hektar itu tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang harus dijawab melalui harmonisasi, sinkronisasi, kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia agar tidak parsial, agar tidak sektoral, sehingga masalah-masalah seperti ini tidak terjadi. Menarik untuk mencermati antara pilkada dan korupsi sumber daya alam. Apakah benar bahwa di daerah sumber daya alam itu menjadi ongkos politik daerah? Karena dari hasil kajian yang dilakukan oleh Karto Diharjo dan kawan-kawan tahun 2020 di dalam jurnal KPK, pilkada ini berbiaya mahal. Sehingga calon kepala daerah yang akan berkontestasi dalam politik daerah itu meminta bantuan donatur. Hampir 82,6%, sebelumnya 70,3%, ini mengalami peningkatan. Mereka menyatakan bahwa adanya donatur dalam pendanaan pilkada. Dan apakah ada makan siang gratis? Ternyata tidak. 71,3% calon kepala daerah dari yang sebelumnya 56,3% tahun 2016 menyatakan bahwa donatur mengharapkan balasan saat calon yang mereka jagokan tadi, yang mereka modali tadi, menjadi kepala daerah. Dan calon kepala daerah 82,2%, yang sebelumnya 75,8% di 2016, menyatakan sebagian besar mereka akan memenuhi harapan dari donatur tersebut, dan ini rentan terhadap praktik-praktik korupsi terutama di dalam pemberian izin konsesi-konsesi sumber daya alam di daerah. Kita membahas tentang oligarki dan penguasaan sumber daya alam di Indonesia. Apakah benar sumber daya alam dikuasai oleh segelintir orang saja? Lalu bagaimana cara mereka menguasai itu? Modalnya dari mana dan lain sebagainya? Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di dalam praktikum tentang oligarki dan penguasaan sumber daya alam. Dari beragam masalah akibat kegagalan tata kelola sumber daya alam tadi, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo telah mengidentifikasi dan melakukan sinkronisasi masalah tumpang tindih peta tematik bahwa memang terdapat sekitar 77,3 juta hektar atau 40,6% wilayah Indonesia ini masih bermasalah tumpang tindih satu dengan yang lainnya, dan ini akan segera diperbaiki. Tentu pernyataan Bapak Presiden ini di dalam rapat terbatas 6 Februari 2020 menjadi pertanda baik dan optimis bagi kita untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Salah satunya adalah melalui kebijakan One Map Policy, satu peta, agar tidak terjadi tumpang tindih, disharmonisasi antara sektor, maka petanya ini satu. Jadi tidak ada lagi nanti kehutanan membawa peta, pertambangan membawa peta, lalu rezim perkebunan membawa peta. Ketika disinkronize, petanya ini tidak sama. Akhirnya pengambilan kebijakan dan izin-izin banyak yang tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Hanya saja di dalam pelaksanaan kebijakan satu peta nanti menjadi penting untuk melibatkan partisipasi publik, misalnya masyarakat adat. Nah, bagaimana kemudian ruang-ruang hidup masyarakat adat, dan kami melihat bahwa masyarakat adat telah melakukan identifikasi wilayah adat dan mereka membuat peta indikatif wilayah adat, dan ini bisa disinkronize dengan kebijakan One Map Policy agar masyarakat adat ini tidak tertinggal lagi di dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Sejak 2015,
KPK telah melakukan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang berkolaborasi dengan beberapa stakeholder lainnya, TNI, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan juga meluas kepada beberapa kementerian lainnya untuk bersama-sama melakukan gerakan dalam rangka memperbaiki tata kelola sumber daya alam Indonesia. Tentu, ini juga membawa kita pada semangat optimisme bahwa Indonesia ke depan mampu memperbaiki dan melakukan penyelamatan terhadap sumber daya alam Indonesia. Sehingga amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tercapai dengan baik. Saya kira ini hal-hal yang positif yang perlu kita jadikan bahan diskusi untuk kuliah kita hari ini. Demikian kuliah pada hari ini yang kami sampaikan. Kami memohon maaf kalau ada kesalahan kata, kesalahan memberi ilustrasi, dan terlalu cepat, karena memang ini kami sampaikan dengan singkat dan terbatas pada isu-isu yang masih sempit. Padahal kompleksitas tata kelola sumber daya alam itu luar biasa sekali luasnya. Nah, dalam diskusi nanti teman-teman bisa menambahkan misalnya beberapa kasus, beberapa pengalaman yang teman-teman jumpai dalam keseharian di lingkungan sekitar teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mari kita berdiskusi.